lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syedaralun, selamat pagi menjelang siang di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk edisi Rabu 18 Agustus 2021 kita akan menghadirkan program Talkshow Interaktif. Di kesempatan pagi hari ini pastinya bersama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Di kesempatan pagi hari ini untuk seluruh Syedaralun di rumah kita akan menemani 1 jam Anda mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam program Talkshow Interaktif. Di kesempatan pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita pastinya dari Dewan Syariat Aceh, dan ini merupakan salah satu pakarnya tentang membahas bagaimana LKS diterapkan. Ada Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid MSc. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk pagi hari ini, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Prof. Dan terima kasih banyak, Prof, kembali hadir menemani kami pastinya dalam membahas bagaimana sebenarnya perwujudan LKS ini di masyarakat. Dan pastinya untuk seluruh Syedaralun di rumah, seperti yang kita ketahui, untuk mewujudkan Aceh yang memiliki lembaga keuangan syariah yang berbasis dari riba, gharar, maisir, pastinya banyak sekali tantangan yang dihadapi ya, Prof ya. Terkhusus baik dari masyarakatnya sendiri atau dari pemangku jabatan yang ditambah lagi dengan ketidaktahuan masyarakat sehingga memunculkan pro dan kontra dalam penyelenggaraan LKS ini, seperti itu. Jadi untuk 1 jam ke depan untuk seluruh Syedaralun di rumah, kita akan membahas tentang problematika implementasi kanun LKS pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dan pastinya ini sudah akan dibahas oleh pakarnya gitu dari bidang Dewan Syariah Aceh. Nah, Prof, sebelum kita masuk ke problematika implementasi kanun LKS ini sendiri, Prof, kira-kira bisa tidak Prof gambarkan sedikit bagaimana sebenarnya LKS ini dalam keseharian masyarakat yang sepertinya masyarakat harus wajib tahu apa sebenarnya LKS ini, Prof? Kami silakan, Prof. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya ya untuk bisa bertutur sapa membicarakan tentang lembaga keuangan syariah ya dengan para pendengar sekalian. Berbicara tentang kanun LKS ini memang sudah keren ya, namanya sudah disingkat LKS. LKS ini sebenarnya lembaga keuangan syariah. Kita pahami bahwa Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberi wewenang otoritas untuk melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dan kita lihat memang kita sudah melaksanakan syariat Islam, tapi khususnya ini hanya fokus pada aspek peribadatan. Implementasi pelaksanaan syariat Islam itu dulunya ya dikenal dengan bicara maisir, bicara khalwat, bicara pakaian ketat, ya hanya lebih mengatur problema peribadatan. Padahal sesungguhnya ya, bicara tentang Islam itu, bicara tentang syariah, dia bukan hanya mengatur ya masalah bagaimana hubungan manusia dengan Allah, tapi juga mengatur masalah muamalah, artinya interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lainnya, dengan hewan, dengan lingkungan, atau dengan kata lain bicara syariah itu bicara 3 dimensi penting. Bicara akidah, bicara keimanan, kemudian bicara muamalah, ya. Akidah itu sesungguhnya bicara interaksi kita dengan Allah, ya, keimanan kita dengan Allah. Kemudian berbicara muamalah, bagaimana ya hablum minan nas, ya, hubungan dengan manusia, hubungan juga dengan makhluk lainnya, atau bicara muamalah. Dan yang terakhir adalah bicara akhlak, bicara etika, bicara moral, karena Islam adalah agama yang bermuatan nilai-nilai yang sangat tinggi ya, nilai-nilai Quran dan juga nilai-nilai dari hadis dan juga sumber-sumber hukum lainnya. Nah, maka dengan adanya ya kanun LKS ini adalah sebuah regulasi pemerintahan Aceh ya yang mengharuskan semua lembaga keuangan itu harus beroperasi sesuai dengan syariah. Nah, lembaga keuangan ini mencakupi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah perbankan, kemudian lembaga keuangan non perbankan, ini seperti asuransi, seperti pajak gadai,
ya seperti apa lagi ya yang banyak dikomplain oleh masyarakat ya. Dan kemudian juga ada lembaga keuangan informal. Nah, lembaga keuangan informal ini adalah lembaga-lembaga keuangan ya, baik yang dilakukan oleh individu atau dilakukan oleh kelompok masyarakat, tapi dia itu tidak ada surat izin operasional. Ya, dilakukan secara informal. Kalau kita lihat contoh ya, mungkin bagaimana ya praktek-praktek transaksi dalam masyarakat kita, ya baik yang secara turun-temurun ataupun yang muncul ya di zaman modern, apakah bicara rentenir, bicara ijon ya dan sebagainya. Nah, sesungguhnya ya keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam itu secara menyeluruh, karena Islam itu bukan hanya bicara ibadat, itu sudah sangat lama. Karena kalau kita merujuk ya pada undang-undang pemerintahan Aceh dan juga ya dan regulasi juga fatwa MPU dan sebagainya, maka itu sudah sebenarnya keinginan untuk melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek termasuk muamalah itu memang sudah disebutkan. Namun ya baru pada tahun 2014 kalau kita lihat ya bagaimana roadmap ya arah arah implementasi syariat Islam di Aceh itu baru nampak ya, peta jalan ya pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu baru nampak ya pada tahun 2014 dituangkan dalam Kanun nomor 8 tentang pokok-pokok syariat Islam. Maka kanun ini sangat jelas ya bagaimana arah implementasi ekonomi syariah ke depan. Maka dalam Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam ini sudah sangat jelas ya. Itu sebenarnya memberi penekanan bahwa persoalan muamalat ya, persoalan ekonomi di Aceh itu harus berbasis syariah. Nah, maka itulah ya sebenarnya impian panjang kita ya, impian lama ya yang begitu panjang, keinginan kita untuk melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek. Alhamdulillah ya awal Januari 2018 maka pemerintah Aceh dalam hal ini ya gubernur ya menekan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Maka ya dengan di undang-undangnya kanun ini ya di Aceh, maka ini merupakan sebuah tonggak baru pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Bukan hanya lagi berbicara tentang aspek-aspek peribadatan saja, tapi ini sudah menyentuh aspek-aspek ekonomi. Karena bicara tentang pelaksanaan syariat Islam maka harus secara kafah, harus menyeluruh. Nah, sebenarnya kita juga sangat mengharapkan ke depan ya bagaimana ya pelaksanaan tata cara atau praktek politik di Aceh, atau bicara juga pendidikan. Maka ini semuanya adalah bicara pendidikan yang Islami, bicara pendidikan bicara politik yang Islami. Karena pendidikan yang ada di Aceh juga ya masih sangat berbau sekuler ya. Artinya ada pemisahan antara pendidikan duniawi dengan pendidikan akhirat. Padahal sebenarnya berbicara tentang pendidikan itu semuanya harus berbasis pada nilai-nilai Qur'ani. Nah, ketika kita membahas masalah LKS ini setelah diterapkan tadinya Prof di Kanun nomor 11 tahun 2018 sendiri, kan Prof sendiri nih dari Dewan Syariat Aceh, kira-kira problematika yang dihadapi Prof, melihat ketidakpahaman masyarakat juga ada yang muncul pro dan kontra tentang LKS ini, kemudian bagaimana sebenarnya tantangan yang dihadapi pemerintah juga tentang penerapan LKS ini Prof? Oke, baik ya, ada satu catatan penting ya. Sesungguhnya ya kanun LKS ini bukan lahir serta-merta. Dia sudah melalui proses yang panjang, sudah diamanatkan ya di perundang-undangan Aceh sebelumnya, dan dia kemudian lahir sudah melalui proses ya tahapan-tahapan bagaimana ya kanun itu lahir. Artinya kan sudah dilakukan sudah dibuat kajian naskah akademik, kemudian rancangan kanun ini ya
didiskusikan dengan matang oleh para anggota dewan, kemudian baru lahir. Artinya lahirnya memang sudah melalui proses yang sangat matang. Nah, kemudian ya, kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, ya, tidak begitu banyak orang yang memahami ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah, kalau kita lihat sekarang, mungkin hanya dipahami oleh masyarakat yang mengikuti jenjang pendidikan formal pada level-level kuliah. Ini hanya dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa yang memang khusus belajar di jurusan ekonomi syariah. Karena kan bicara ekonomi syariah, ini adalah sebuah disiplin ilmu ya yang kembali dibicarakan pada akhir tahun 1970-an. Ini kalau kita lihat di dunia Islam. Tapi di Indonesia agak sedikit lambat. Ya misalnya ya, setelah diskusi ini sebenarnya adalah rekomendasi dari konferensi ya internasional ya ekonomi Islam yang diadakan di Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. Ini konferensi ya internasional yang pertama tentang ekonomi Islam. Ini dihadiri ya oleh berbagai tokoh di dunia termasuk dari Indonesia. Ya dari Indonesia itu ada 2 ya. Putra bangsa Indonesia yang hadir. Yang satu sebenarnya adalah putra Aceh itu sendiri ya, almarhum Profesor Ismail Sunni. Ya ini beliau hadir ke sana. Nah dalam konferensi itu ya dibicarakan sebenarnya adalah Islam pernah maju dulu, dan Islam kalau kita lihat sekarang sumber daya negara Islam itu begitu banyak, tetapi kenapa Islam itu mundur? Ya sehingga dalam konferensi itu ya ya semua sepakat bahwa sebenarnya ya Islam itu mundur karena Islam sudah mengabaikan nilai-nilai Islam dalam tatanan ekonomi. Maka ketika itu muncul ya isu Islamisasi pendidikan, Islamisasi ekonomi ya, dan juga Islamisasi dalam bidang politik dan sebagainya. Maka dari rekomendasi yang diberikan pada konferensi tersebut ya, bahwa untuk segera kembali ya mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek ya termasuk ekonomi, maka yang harus dilakukan apa? Ya membuat lembaga penelitian, membuat universitas, pun doktor, dan kemudian sempat mengajar 6 tahun di sana, dan kemudian juga International Islamic University di Afrika. Nah, di mana 3 universitas Islam internasional ini ya mereka memiliki visi ya Islamisasi, ilmu integrasi, ilmu internasionalisasi. Ya artinya bahwa sebenarnya ya nilai-nilai Islam ini patut didiskusikan dalam bahasa-bahasa internasional sehingga dipahami oleh masyarakat masyarakat non-muslim. Nah, rekomendasi yang ketiga adalah ya adanya lembaga keuangan syariah itu sendiri. Maka kita lihat ya memang lembaga keuangan syariah yang pertama ya pasca konferensi tersebut ya kita tidak berbicara MIT Al-Ghamar karena itu adalah lembaga keuangan yang memang lahir sebelum itu ya, maka berdirinya Islamic Development Bank ya, bank pembangunan Islam ya, ini yang dimiliki oleh negara-negara Islam. Kemudian kita lihat ya lahirnya bank-bank di Pakistan, ya di negara Arab, kemudian di Malaysia ya pada tahun 80-an ya 81. Indonesia baru lahir ya bank muamalat itu pada tahun 1990. 10 tahun ya setelah bank Islam pertama hadir di Malaysia, Indonesia baru lahir. Maka saya sangat teringat ya ketika saya ya sedang mengikuti program doktor, saya hadir ya di konferensi ya di seminar ekonomi Islami yang pertama diadakan di Indonesia, itu diadakan oleh Universitas Islam Indonesia. Saya hadir ke situ. Nah, ketika ya saya hadir, saya melihat materi-materi yang dibahas, yang didiskusikan, itu nampak bahwa materi-materi yang dibicarakan di Indonesia adalah materi-materi yang 10 tahun sudah dibicarakan di daerah lain. Ya, maka saya melihat ya artinya apa? Memang kita agak terlambat ya bergerak untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam bidang muamalat. Nah, tapi ada poin menarik ini ya yang membuat saya ya merasakan 2 perasaan terharu dan juga perasaan saya seperti dicubit, perasaan dikritik. Nah, ketika hadir ya di seminar ekonomi Islami di Yogyakarta, ya itu sekitar tahun berapa ya, sekitar tahun awal 2000 ya,
atau akhir 1990-an ya. Nah, yang menariknya adalah di proceeding ya, di buku kumpulan-kumpulan artikel yang dipresentasikan di konferensi tersebut, itu gambarnya adalah gambar Masjid Baitur Rahman, masjid kebanggaan masyarakat Aceh. Maka ketika saya melihat, ya saya hadir konferensi di negara Yogyakarta, di Yogyakarta, di UII, tetapi kenapa ya di cover proceeding itu yang ditampilkan adalah Masjid Baitur Rahman kebanggaan masyarakat Aceh. Nah, artinya bahwa masyarakat Indonesia tahu ya, sebenarnya bicara syariah ini adalah Aceh ya yang merupakan yang terawal. Tetapi di situ ya ketika saya baca ya, saya artinya melihat masjid ya, silakan orang Aceh berbicara syariah. Aceh dikenal serambi Mekah, tetapi bicara ekonomi syariah, kami Yogyakarta yang berbicara tentang itu terlebih dahulu. Nah, artinya itu merupakan salah satu cemeti ataupun kritikan ya, agar Aceh ya satu-satunya provinsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan syariat Islam, supaya melaksanakan syariat Islam secara kafah. Nah, maka ini ya, kalau kita lihat dalam sejarah, rentetan sejarah ini, maka sangat wajar ya isu tentang ekonomi syariah di Indonesia itu baru dibicarakan ya, gencar dibicarakan pada awal-awal tahun 90-an, padahal isu ini sudah dibicarakan di belahan dunia Islam lainnya lebih dulu. Maka kemudian lahirlah berbagai program studi ya ekonomi Islam yang di Indonesia, padahal pada saat bersamaan banyak ya program-program pasca sarjana itu yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu ekonomi syariah itu hadir di negara-negara seperti di UK ya, di Inggris, di Australia, bahkan di Korea ya. Artinya banyak sekali sebenarnya program-program studi. Artinya minat masyarakat non-muslim terhadap ekonomi syariah, karena mereka tahu bahwa ekonomi syariah ini memiliki keunggulan-keunggulan, dia bisa menjadi alternatif ya untuk memecahkan problema ekonomi masyarakat dibandingkan dengan sistem ekonomi yang ada ya. Sedangkan kita di Indonesia ya sangat lambat berbicara tentang itu. Begitu juga dengan di Aceh. Maka sangat wajar ya ketika dilakukan survei oleh Bank Indonesia ya, sejauh mana masyarakat Aceh mengenal dan memahami tentang ekonomi syariah atau bicara tentang literasi. Maka indeks literasi ya masyarakat Aceh, indeks literasi keuangan masyarakat Aceh itu di bawah 20%. Padahal Aceh satu-satunya ya provinsi yang melaksanakan syariat Islam, tapi indeks literasi, artinya tingkat pemahaman masyarakat Aceh terhadap keuangan syariah itu masih angka sangat merah ya. Kalau 20% kan masih sangat merah. Nah, ini yang menjadi kendala besar sebenarnya ya. Ketika banyak masyarakat ya tidak memahami tentang ekonomi syariah, padahal dalam kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan itu sebenarnya transaksi syariah. Cuma karena akad-akad itu sering disebutkan dalam bahasa Arab. Ya, seperti misalnya berbicara tentang katakanlah murabahah. Ya kan kita sering ya datang membeli barang, kemudian si tokenya ya ketika kita tanya misalnya ya bisa nggak kurang, kata toke ini mohon maaf nggak bisa kurang karena modal saya katakanlah 20.000, maka saya jual 22.000, saya hanya mengambil margin keuntungan itu 2.000. Nah, kita bayar, kalau kita bayar kontan itu namanya muzarabah. Tapi kalau kita utang atau kita cicil, kita sampaikan ke tokenya, tungku ini mohon maaf nggak ada 20.000 ya, yang ada 2.000 nanti saya cicil, maka itu namanya bak bisaman ajil ya, jual dengan cicilan. Nah, sebaliknya ya, kalau katakanlah kita tanya ya, tungku boleh nggak harga barang ini dikurangi, kata tungku nggak boleh ya, ini karena saya mengambil keuntungan sangat sedikit. Nanti kita tanyakan lagi, tungku memangnya modal tungku berapa, kenapa nggak bisa kurang? Nah, tungku mengatakan mohon maaf kalau modalnya saya nggak tahu, karena ketika saya katakanlah beli barang ini sekaligus dengan barang lain, ongkos kirim dan sebagainya, artinya biaya pokok itu tidak diketahui oleh si tokenya, kemudian kita beliau mengambil katakanlah estimasi keuntungan beberapa persen, maka itu namanya musawamah ya. Sebenarnya ya apa yang kita lakukan transaksi, saya tidak akan menyebutkan, banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang lainnya
ya kita lakukan sehari-hari. Cuma ketika ya orang menyebutkannya katalah istisna, salam, baik musawamah ya, murabahah dan akad-akad lainnya kadang-kadang membuat kita jadi bingung. Ya maka wajar saja ya mantan Presiden Indonesia Pak Yusuf Kala dulu mengatakan nggak usah pakai istilah-istilah Arab. Cuma kalau itu saya juga kurang setuju karena banyak sekali ya bahasa-bahasa Arab itu yang sudah diadopsi menjadi bahasa-bahasa kita, kan bicara mati ya, bicara ya banyak sebenarnya ya, bicara sikin ya, pisau sebenarnya itu kan dari bahasa Arab. Nah, maka itu ya karena tingkat literasi masyarakat Aceh itu begitu rendah tentang keuangan syariah, maka ketika hadirnya kanun ini banyak masyarakat yang bingung, banyak masyarakat yang mempertanyakan. Ya, padahal idealnya memang sebenarnya ya sosialisasi, edukasi, literasi ini ya harus disampaikan ya secara meluas kepada masyarakat. Cuma ada memang yang mengatakan ya kenapa terlalu cepat ya kanun ini diundangkan, kenapa tidak menunggu beberapa tahun lagi. Kalau saya ini tidak sepakat ya, karena sudah sangat lama sebenarnya ya keinginan untuk melaksanakan syariat Islam dari sisi muamalah ini ya disebutkan dalam regulasi-regulasi di Aceh sebelumnya, dan juga masyarakat Aceh begitu kental dengan syariah, maka ya saya pikir ini memang sudah merupakan saat yang tepat. Ya karena masyarakat Aceh lahir ya dan dibesarkan dalam lingkungan syariah, maka ketika ada sebuah kanun ya untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam ya dalam aspek muamalah, maka ini sepenuhnya harus mendapat dukungan penuh. Ya tapi saya pikir memang sesuatu hal yang wajar ya ketika sesuatu yang baru itu hadir, banyak orang yang protes. Padahal dia belum mencoba. Ya, coba ketika dia mencoba nanti baru mengatakan oh ternyata ini jauh lebih indah. Ya maka kita nggak perlu jauh-jauh ya, mungkin makanan saja ya. Ketika katakanlah sebelumnya ya kita katakanlah kalau sarapan ya sering nasi lemak ya, tiba-tiba nasi lemak nggak ada, kita pindah ke martabak ya. Karena saya ingat itu ya ketika saya pertama datang ke Malaysia ya, itu awal-awal kan dibawa oleh senior saya, kalau pagi sarapan makan canai mama. Ya makan canai mama ya, dalam pikiran saya ini udah sarapan saya nggak pas nih, jangan-jangan sakit perut. Ya tapi lama kelamaan sampai sekarang saya sangat merindukan ya, ini kalau saya sempat ke Malaysia bahkan makan roti canai mama itu bukan satu, bahkan sampai 3 ya. Ya nah artinya apa ya, ketika kita terlalu lama ya mempraktekkan sesuatu, walaupun itu sesuatu yang bertentangan dengan syariah, tapi ketika kita diajak berubah itu di awalnya itu berat ya sekali. Maka menarik sebenarnya ya contoh yang diberikan oleh Ustadz Dr. Damanhur ya dari Universitas Malikus Saleh ya, apa kata beliau ya, karena kita pahami ya pembebasan riba di bumi Aceh, kita sudah merdeka ya, ini tahun ini pas 76 tahun ya, baru ya 2018 ya sekitar 73 tahun ya Indonesia merdeka, tapi Aceh belum mampu memerdekakan dari riba. Maka kata beliau, coba ya ketika seseorang itu selama 70 tahun lebih berada di dalam penjara di bawah tanah, hidup dalam kegelapan ya, bergelimangan dengan riba, artinya itu dianggap kegelapan. Kemudian beliau bebas dimerdekakan. Ketika beliau dimerdekakan ya, beliau katakanlah dikeluarkan dari penjara, maka pada hari pertama beliau melihat mentari pagi yang begitu indah, maka mata beliau tidak bisa melihatnya. Sama juga ya, coba kalau kita mati listrik misalnya, agak lumayan lama, tiba-tiba pluk hidup lampunya. Mesti mata kita akan ini. Artinya padahal itulah cahaya yang terang benderang, tetapi karena kita tidak terbiasa, maka itu malah cahaya itu kita anggap sesuatu ya, nilai-nilai kebenaran itu kita anggap sesuatu yang mungkin yang mengganggu ya, maka ini sebenarnya ya. Oleh karena itu ya sebenarnya bicara tentang edukasi, bicara tentang literasi, tapi masyarakat sangat memahami sebenarnya, berbicara tentang riba,
ya saya pikir masyarakat umumnya sangat memahami tentang bagaimana ya besarnya dosa riba itu, ya. Karena dosa riba itu, ya, orang-orang yang tidak mau meninggalkan sisa riba, maka Allah dan Rasul akan memerangi mereka. Dan juga ya akhir-akhir ini saya melihat juga ya ada orang katakanlah yang membawa kasus ini ke pengadilan, artinya agar di Aceh tetap diberikan wewenang lembaga-lembaga konvensional untuk hadir. Artinya mereka coba berupaya ya agar orang bisa memakan harta orang lain secara batil dan membawa isu itu ke mahkamah. Dan sebenarnya itu disebutkan dalam Al-Quran. Artinya terjadi ya, apa yang disebutkan itu terjadi di Aceh. Nah maka ini ya saya pikir kita patut memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah yang sudah ya menetapkan sebuah regulasi yang membebaskan Aceh dari riba itu sendiri. Ya, tapi seperti saya sebutkan tadi, maka sangat wajar ya di awal-awal banyak masyarakat ya, dan bahkan dan ini saya pikir mengganggu memang bukan hanya pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh, bahkan juga perekonomian di Aceh. Artinya ketika kanun ini diundangkan, wajar saya pikir ada segelintir masyarakat yang tidak yang artinya yang tetap ya mengatakan di Aceh jangan single system, jangan ekonomi syariah tok, tapi juga memberi kesempatan lembaga-lembaga keuangan ribawi itu hadir, ya. Dan kemudian bahkan setelah menjelang ya, karena ini kanun ini ya diberi tempo selama 3 tahun ya setelah diteken oleh Bapak Gubernur 2018, berarti 3 tahun, maka insya Allah ya 2022 awal tahun 2022 ini akan diimplementasikan sepenuhnya. Nah maka menjelang implementasi sepenuhnya ini memang ada ya yang memang agak sedikit ini ya, artinya ada anggota-anggota dewan yang terhormat ya yang berbicara ingin melakukan revisi dan sebagainya ya. Memang yang namanya kanun itu adalah aturan buatan manusia, tidak ada yang sempurna. Ya, artinya memang kalau kita lihat ya ada hal-hal yang harus disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat ini bukan momen yang tepat, karena ketika orang lembaga keuangan ini bergerak ingin merubah, muncul isu-isu ini, apalagi muncul isu-isu ini dari orang-orang yang sesungguhnya yang mengesahkan kanun itu sendiri, maka apa ya orang melihat adanya ketidakpastian hukum ya di Aceh. Maka saya sendiri ya ditanya oleh lembaga-lembaga konvensional yang besar nasional, mereka menanyakan ke kami, Pak, apa memang benar ya kanun ini akan dirubah? Karena sebenarnya kami sudah mempersiapkan untuk mengkonversi ya lembaga keuangan kami. Kami sudah menyiapkan dana triliunan, tapi kalau memang nanti ini dirubah kami akan rugi. Nah artinya ada lembaga-lembaga keuangan konvensional yang sebenarnya mereka sudah siap untuk merubah ya, untuk konversi, tunduk pada kanun, tapi karena muncul isu-isu ini apalagi dihembus oleh orang yang mengesahkan kanun itu sendiri, maka mereka agak terhenti, tersendat. Ini benar atau enggak? Benar atau enggak? Maka ini menjadi salah satu penghambat cepatnya ya proses proses konversi kanun. Maka kadang-kadang saya menyebutkan ya sambil berseloroh ke kawan-kawan, maunya janganlah orang yang mengesahkan kanun itu yang memunculkan ide untuk revisi terlalu awal, nanti ya terlalu cepat nampak kebodohannya ya. Cepat bagah tak dibangai ya. Kadang-kadang saya mengatakan seperti itu ya. Artinya berikan kesempatan ya proses merubah ini, apalagi ya karena sebenarnya yang menjadi permasalahan sekarang adalah kenapa orang menyalahkan kanun ketika isu-isu ya tidak optimalnya ya kualitas pelayanan yang diberikan oleh BSI. Karena kan ada merger ya, artinya ketika 3 bank plat pemerintah ini melakukan merger, bergabung ya, ini aturan pemerintah Republik Indonesia ya, Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Nah penggabungan 3 bank syariah ini ya terjadi hampir bersamaan ya dengan hadirnya kanun di Aceh. Maka
3 bank yang merger ini ya, sekarang namanya BSI, kan mereka berbenah ya, merubah ya, menggabungkan sistem, menggabungkan uang, menggabungkan teknologi dan sebagainya. Itu bukan pekerja yang mudah, sehingga kan mengganggu pelayanan mereka. Nah, ketika ya BSI ini tidak mampu memberikan pelayanan optimal karena sedang dalam proses ya merger ini, kenapa yang disalahkan kanun? Ya, maka dalam sebuah talk show ya, menarik juga ya kata Ustadz Irawan Abdullah, ini anggota DPRA, salah seorang anggota DPRA, kata beliau, kenapa kalau lembu yang sakit, kerbau yang kita obati? Ya, maka kalau saya juga begini ya, artinya ketika kita memandikan seorang bayi, seorang anak dalam baskom atau dalam belidi, ya tiba-tiba kan masuk seekor semut, ya. Tetapi bukan semut itu yang kita buang, tapi yang kita buang belidi dan bayi, ya. Bayi-bayi itu kita campakkan. Jangan gara-gara hal lain, tapi yang larinya ya pada hal lain. Kita harus bisa memecahkan masalah. Ya, saya pikir itu ya gambaran umum ya. Memang yang namanya kendala ya, kita ketika kita merubah, melakukan hijrah, ini saya pikir ya ini ya ketika orang ingin melakukan hijrah, melakukan kebaikan ya, orang menceritakan itu saat-saat momen-momen yang paling berat katanya adalah ketika menyebutkan ijab kabul. Ya, karena di situ ya syaitan itu menggoda supaya seseorang itu tidak jadi. Ya, sehingga seseorang itu setelah sukses ya ijab kabulnya itu sah, dia merasa sangat sangat tenang ya dan sebagainya. Artinya apa? Ketika seseorang itu ingin melakukan kebajikan, maka ketika itulah ya orang-orang, artinya syaitan-syaitan itu ya bergerilya ya dengan hebat agar ini tidak terjadi. Maka dia mungkin ya melalui orang-orang yang memang tidak pro ya dengan ekonomi syariah, karena masih ada masyarakat kita ya yang mengatakan bunga bank itu bukan riba ya, padahal kita pahami ya fatwa Majelis Ulama Indonesia ya dan juga ya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ya menyebutkan bahwa bunga bank itu adalah riba. Maka kalau riba, yang namanya Aceh itu adalah ingin melaksanakan syariat Islam, maka lembaga-lembaga keuangan yang berbasis ribawi yang bertentangan dengan syariah maka tidak sesuai ya untuk hadir dan beroperasi di Aceh. Ya. Baik, sebenarnya setelah mendengarkan apa yang disampaikan Prof tadinya, banyak sekali cambukan sepertinya untuk seluruh masyarakat Aceh, terkhusus untuk yang mendengarkan bagaimana sebenarnya yang pertama tadi ada konferensi di Yogyakarta, sebenarnya di situ juga Aceh yang duluan mengenal syariat Islam, kemudian Yogyakarta yang mengambil malah memberikan Masjid Raya sebagai gambaran, kemudian ada indeks literasi kita yang masih kurang, kemudian malah di Aceh sebenarnya banyak orang-orang yang ingin mengeluarkan bahwa sistem ekonomi Islam ini jangan ada ribanya, malah orang-orang ada yang tidak setuju, malah dari bank konvensional sendiri ada yang mengupayakan sedemikian rupa bagaimana agar bank konvensional itu turut hadir di Aceh seperti itu. Ini sepertinya cambukan besar untuk masyarakat Aceh ya Prof ya, bagaimana agar mereka itu sebenarnya mendukung apa yang sudah kita selenggarakan, bagaimana agar kanun ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, agar semuanya ini istilahnya mendapatkan sesuatu yang kafah, baik dari segi politik kita, kemudian pendidikan, kemudian agama, terkhusus ekonomi ini. Menarik sekali pastinya pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini untuk seluruh Syadarul di rumah, dan pastinya nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat sendiri untuk mendukung penyelenggaraan kanun syariah ini ataupun kanun lembaga keuangan syariah ini. Kita akan segera membahasnya dalam program Talkshow interaktif pastinya saat lagi setelah kita mendengarkan beberapa cuplikan berikut ini. Dan untuk seluruh Syadarul dimanapun berada yang ingin beratensi secara langsung baik via telepon maupun via WhatsApp, boleh hubungi kita di layanan WhatsApp kita di 0811689020. Dan pastinya di kesempatan pagi hari ini dengan tema problematika implementasi kanun LKS pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya, bersama dengan Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid MSc di kesempatan pagi hari ini dan oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Kita akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM.